ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus lahir dan batin. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya thariqat. Terbukalah segala rahasia, terbukalah hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak tampak. Dan itu semua dianugerahkan oleh Allah pada kita. Ini buahnya syariat dan thariqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita angkat tokoh yang luar biasa. Insya Allah teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini paling tidak pernah mendengar nama beliau. Apalagi teman-teman yang dari pesantren. Para santri pasti sudah pernah mendengar nama beliau, bahkan saya hampir pasti sudah pernah mengkaji entah satu entah dua kitab karya-karya beliau. Beliau ini bahkan ada yang menyebut merupakan bapak kitab kuningnya Indonesia karena saking banyaknya karya-karya beliau yang dikaji di pesantren-pesantren. Beliau ini termasuk kebanggaan kita, kebanggaan nasional. Karena beliau ulama besar diakui oleh dunia yang berasal dari Nusantara. Mumpung ini dekat-dekat dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Belajar tokoh-tokoh seperti beliau ini menurut saya bisa menumbuhkan lagi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, karena sejauh yang saya tahu belakangan ini kan banyak wacana-wacana, banyak diskusi-diskusi, banyak paparan-paparan yang membuat kita lemes, membuat kita galau, membuat kita sedih rasanya jadi orang Indonesia ini kok. Banyak sekali masalahnya, banyak sekali problemnya. Banyak yang menyebut zaman ini zaman yang sudah hampir kiamat. Zaman ini buruk sekali macam-macam. Saya jadi teringat salah satu syairnya Imam Syafi'i yang juga terkenal. Ini menyindir orang-orang yang selalu mengeluh tentang buruknya zaman. Syair ini ringkas yang saya ingat, yaitu nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Katanya Imam Syafi'i, kita selalu menyalahkan buruknya zaman, padahal keburukan itu ada dalam diri kita sendiri. Wa ma li zamanina aibun siwana, dan tidaklah zaman kita itu buruk, tapi kitalah yang buruk. Jadi kalau banyak orang mengeluh, wah sekarang zaman sudah rusak, ya berarti kitalah sebenarnya yang sedang rusak. Kalau ada yang galau karena ini sudah kacau semua, ya berarti kita sendirilah yang sebenarnya kacau. Wong dunia ini, zaman ini isinya kan kita yang aktif, yang manusia. Oke, nah biar ndak galau, biar ndak sumpek, apalagi minder, apalagi merasa tidak pede sebagai bangsa Indonesia, malam hari ini mari kita teladani, kita tengok pelajaran-pelajaran dari beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama yang cukup familiar insya Allah. Beliau nama lengkapnya Muhammad bin Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani.
Nama Al-Jawi menunjukkan beliau dari Nusantara. Al-Bantani menunjukkan beliau lahirnya dari Banten. Ya, ini harus dibedakan ya. Ada dua Imam Nawawi yang sama-sama terkenal. Yang satu Imam Nawawi Al-Bantani ini, yang satu tidak kalah terkenalnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini kita kenal kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau berasal dari daerah Nawa, Damaskus. Jadi Nawawinya itu mungkin nisbat pada desa beliau Nawa. Berasal dari sekitar abad ke-13 Masehi. Sementara yang kita bahas malam hari ini, Imam Nawawi Al-Bantani ini kelahiran Tanara Tirtayasa, Serang, Banten. Sekitar tahun 1897 Masehi. Beliau ini kalau teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu, termasuk kakek buyutnya wakil presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Syekh Nawawi ini kalau dari sisi keturunan, beliau ini keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Dan nanti dari jalur ayah, kalau ditarik-tarik ke atas, lewat jalur Sultan Hasanuddin, nanti sampai ke Kanjeng Nabi. Ya, hari ini mungkin kita menyebutnya Syekh Mambu Habib mungkin ya, tapi ya memang beliau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad melalui jalur Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Nah, Syekh Nawawi ini mulai belajar ilmu agama sejak usia 5 tahun dari ayahnya sendiri. Nanti juga belajar ke ulama-ulama yang ada di sana, di sekitar sana, di Purwakarta, di Banten sendiri. Sampai usia 15 tahun. Nah, nanti pada usia 15 tahun, beliau ini berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi untuk belajar selain haji. Jadi banyak memang ulama-ulama dulu itu ya haji sekaligus berguru ke sana. Kalau dulu masih naik kapal, belum ada pesawat. Nah, Imam Nawawi ini setelah 3 tahun di Mekah, sempat pulang ke Banten sekitar 1828. Pas Indonesia sedang mengenaskan nasibnya, kita sedang dijajah oleh Belanda. Banyak praktek-praktek kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penjajah terhadap rakyat. Nah, ini situasi rakyat saat itu membangkitkan semangat jihadnya Imam Nawawi. Beliau merasa terpanggil untuk menghapuskan ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang dilakukan Hindia Belanda dengan cara beliau sendiri, yaitu lewat jalur dakwah. Tapi lama-lama dicurigai sama Belanda. Akhirnya dicekal oleh Belanda. Bahkan nanti beliau ini sempat dituduh termasuk pendukung Pangeran Diponegoro. Sehingga beliau diawasi terus, jadi tidak bebas. Sampai akhirnya beliau memilih balik lagi ke Mekah, memperdalam ilmu di sana, sekaligus nanti banyak berdatangan orang-orang dari Indonesia, dari Jawa ke sana untuk belajar juga pada beliau. Setelah beliau belajar dari banyak ulama
guru-guru beliau di Mekah banyak dari berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman. Mungkin yang tercatat, misalnya teman-teman pernah dengar Syekh Muhammad Khotib Samba, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Samulaweni. Ini yang dari Indonesia, dari Nusantara. Kemudian juga ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khotib Al-Hambali, Syekh Abdul Hamid Dagestani, dan lain-lain. Ini guru-guru beliau. Nah, beliau nanti di Mekah sebelum mengajar di Masjidil Haram, beliau menerima murid juga di rumah beliau. Dan nanti banyak tokoh-tokoh, banyak figur-figur dari Nusantara yang belajar di rumah beliau sebelum nanti juga belajar juga di Mekah, di Masjidil Haram. Nah, spesifikasi beliau ini banyak, karya-karyanya juga banyak, luar biasa. Beliau ini digelari Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Jadi sayyidnya, pionirnya para ulama Hijaz. Beliau juga dapat gelar Imam Ulama Al-Haramain, imamnya para ulama dari dua kota haram, dua kota suci, Makkah dan Madinah. Ada juga yang menggelari beliau A'yanul Ulama Il-Qarnil Rabi' Asyar Lil Hijrah. Jadi ulama tokoh utama abad 14 Hijriah. Dan banyak sebutan-sebutan beliau yang luar biasa karena beliau juga tokoh luar biasa. Murid-murid beliau hampir semua menjadi tokoh besar yang menentukan situasi Indonesia saat itu. Khususnya para tokoh-tokoh muslim, misalnya Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asy'ari Bawean, Kiai Asnawi dari Banten, termasuk yang kita bahas minggu depan, Kiai Soleh Darat. Jadi beliau ada gurunya para ulama Nusantara. Dan keahlian beliau ada di banyak bidang kalau dilihat dari karya-karyanya. Mulai tafsir, kemudian akidah atau kalam, hadis, fikih, tasawuf. Kalau tafsir, mungkin teman-teman pernah dengar tafsir Al-Munir atau biasa disebut tafsir Maroh Labid. Maroh Labid itu artinya kandang macan. Ini kitab tafsir yang luar biasa, 2 jilid tebal-tebal, 30 juz. Kalau bidang akidah, teman-teman mungkin pernah membaca kitab seperti Fathul Majid, Nurul Dzolam, Tijanud Darori, dan lain-lain. Kalau hadis ada Tangkihul Qaul. Kalau fikih ada Kasyifatus Sajja. Ini sarahnya Safinatun Najah. Ada Sulamul Munajah, ada Nihayatus Zain. Atau tentang hubungan suami istri yang populer sekali, Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Nah, malam hari ini karena kita ada di tema Sufi Nusantara, saya hanya sedikit nanti mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan tasawuf. Kalau tasawuf, beliau punya beberapa karya. Malam hari ini saya bawa sedikit-sedikit. Nggak mungkin saya kaji semua, waktu kita terbatas. Jadi anggap saja malam hari ini kayak film itu hanya trailernya saja dari beberapa kitab tasawuf. Paling tidak
Kalau teman-teman sudah tahu kira-kira isinya mirip-mirip seperti itu, silahkan nanti diperdalam sendiri. Jadi malam hari ini saya lihat-lihatkan sebentar dari 3 kitab tasawuf. Yang pertama, Qami'ut Tughyan. Qami'ut Tughyan itu istilahnya komik ya, tapi artinya bukan komik-komik yang dibaca teman-teman itu. Komik itu artinya pembasmi. Kalau tughyan dari akar kata toho, artinya kezoliman. Jadi Qami'ut Tughyan itu pembasmi kezoliman. Ini kitab syarah terhadap kitab Syu'abul Iman yang sifatnya nazom-nazom tentang cabang iman yang jumlahnya 77. Kemudian juga saya bawa malam ini sedikit dari, mungkin teman-teman pernah dengar pasti, Nashaihul Ibad. Lengkapnya judulnya Nashaihul Ibad fi Bayani Alfat Al-Munabbihat ala Istidad li Yaumil Ma'ad. Panjang sekali ya. Jadi ini kitab yang sering dipakai, sering dikutip oleh para penceramah, para khotib, dan banyak dikaji di banyak sekali pesantren di Indonesia. Ini isinya hadis-hadis yang secara umum punya bilangan. Jadi hadis-hadis yang isinya keutamaan-keutamaan tapi mengandung bilangan. Nanti dikelompok-kelompokkan dari 2 perkara sampai 10 perkara. Sunai 2 perkara, 2 perkara, sulasi 3 perkara, 3 perkara, rubai sampai nanti puncaknya usyairi. Jadi usyairi 10-an. Yang membaca Nashaihul Ibad pasti sudah akrab dengan pola itu. Dan yang ketiga, sedikit nanti malam hari ini kita tengok Salalimul Fudhola. Salalimul Fudhola ini syarahnya kitab Hidayatul Azkiya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Salalimul Fudhola ini kalau diartikan salalim itu tangga, Fudhola itu orang-orang yang utama. Jadi Salalimul Fudhola, tangga orang-orang yang utama. Oke, baik teman-teman, itu sedikit pengenalan terhadap beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga serba sedikit sekarang teman-teman ngertilah kenal beliau, karena mungkin selama ini hanya mendengar namanya. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman mau referensi-referensi sekarang sudah banyak tentang beliau. Tadi saya bilang beliau ini multidisiplin ilmunya. Ilmunya sangat dalam. Malam hari ini kita hanya sedikit membahas aspek tasawufnya, karena bagi saya beliau juga seorang sufi besar. Banyak cerita-cerita karomah tentang beliau. Misalnya ada cerita beliau satu ketika waktu menulis kitab yang nanti dikenal dengan judul Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ini syarahnya kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi beliau ini menulisnya di atas unta. Pas malam hari gelap. Akhirnya Syekh Nawawi berdoa, ya Allah, tolong jari saya ini dibuat bercahaya sehingga saya bisa melanjutkan menulis. Akhirnya atas kehendaknya Allah, kemudian jari kanan beliau bisa bercahaya, bisa dipakai semacam lampu. Dan dari situ nanti lahir Maraqil Ubudiyah. Yang populer luar biasa juga kisah tentang beliau. Jadi setelah 3 tahun beliau meninggal, seperti tradisi yang ada di Arab Saudi, itu makam itu kan dipindahkan. Beliau kan dimakamkan di Ma'lah, di Mekah. Nah,
pada saat digali makam beliau ternyata segalanya masih utuh, meskipun sudah 3 tahun. Sedikit pun kain kafannya tidak sobek, sedikit pun bau busuk tidak ada, masih utuh, seperti baru saja dimasukkan. Ini para petugas yang mau memindahkan jasad beliau itu heboh dan akhirnya diputuskan makam beliau tidak jadi dipindah. Jadi itu salah satu karomahnya beliau. Sehingga sampai saat ini makamnya masih ada di Ma'la, Mekah. Oke, saya kira itu untuk riwayat hidupnya teman-teman. Mari kita coba tengok sekarang. Saya bilang tadi semacam trailer ya. Kita susun sendiri gagasan-gagasan beliau yang berhubungan dengan tasawuf. Nanti yang tertarik silahkan dikaji, silahkan diperdalam kitab-kitab itu. Bismillah ya, saya tadi bilang kita paling tidak malam ini menengok sedikit-sedikit Qomi Utuyan, menengok sedikit-sedikit Salalimul Fudola, dan menengok sedikit-sedikit Nasoihul Ibad. Oke, bismillah. Saya awali dari kita para pembelajar. Nih, yang sedang belajar, perhatikan yang pertama, yuk ditata niatnya. Saya bolak-balik menyampaikan ini. Teman-teman mungkin juga bosan saya bolak-balik pesan niat, tapi memang intinya orang belajar diawali dari niat. Nah, kalau niat sudah benar kan nanti hasilnya juga akan benar, akan baik. Kalau menurut Syekh Nawawi, tujuannya orang belajar atau tujuannya pendidikan itu paling tidak ada 4. Jadi ayo kita niati kalau kita belajar punya 4 komponen ini. Yang pertama apa? Memperoleh ridho dari Allah. Jadi nawaitu, kita cari ilmu semoga mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah kita akan bertemu kebahagiaan-kebahagiaan, khususnya kebahagiaan akhirat. Jadi niat vertikalnya ini. Kemudian yang kedua, niatlah untuk mencerdaskan diri sendiri dan orang lain. Jadi pendidikan itu kita ingin cerdas, bareng-bareng orang lain juga biar cerdas. Belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, kita niati dengan belajar, dengan cari ilmu ini menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalan ilmu. Kalau kita meninggikan Islam, menghidupkan Islam lewat jalan ilmu, insya Allah hasilnya juga positif dan pasti baik, pasti benar. Kan ada orang-orang, mungkin 1-2 teman saudara kita yang ingin menghidupkan Islam, meninggikan Islam di jalan yang lain. Tapi hati-hati karena kadang-kadang jalan yang lain itu terkontaminasi macam-macam. Bahkan ada yang ingin menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan misalnya kekerasan. Ada yang menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan menjatuhkan yang lain. Menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan berselisih, berkonflik dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Syekh Nawawi lebih positif, lebih bagus kalau kita menghidupkan dan meninggikan Islam dengan jalan ilmu. Di beberapa kesempatan saya sampaikan peradaban-peradaban besar dunia itu dia dominan menguasai dunia pada zamannya, kuncinya ada pada penguasaan ilmu pengetahuan. Termasuk ketika dulu Islam jaya. Islam jaya dulu juga jalurnya jalur ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang dari seluruh penjuru dunia ingin belajar ke kita. Maka
cara ini bisa kita ikuti sekarang. Ayo kita hidupkan, kita tinggikan Islam lewat jalur ilmu. Jadi jadikan ini salah satu niat kita saat belajar. Yang keempat, bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Kita sempat belajar malam hari ini, termasuk kita mau belajar, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Allah memberi kita kesehatan lahir, kesehatan batin, dan memberi kita hidayah sehingga kita mau belajar dan malam ini merasakan nikmatnya akal dan nikmatnya sehat. Berarti harus kita syukuri. Nawa itu kita belajar mencari ridho Allah biar kita pinter, biar kita cerdas, bisa menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalur ilmu, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Baik, teman-teman, kita awali kajian kita tentang Syekh Nawawi ini, khususnya dalam tema-tema tasawuf, dalam hal yang berhubungan dengan tasawuf. Seperti saya bilang tadi, kita milih beberapa yang mungkin relevan untuk yang minat dengan kajian tasawuf. Dan kemudian kalau teman-teman memang berminat, ya silahkan diperdalam sendiri. Tadi sudah saya sebut kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi, antara lain Salalim Al-Fudola, kemudian Qomi Utuyan, dan juga Nasoihul Ibad. Kita awali pertama dari Salalim Al-Fudola. Saya ambil isu dasarnya dulu dari Salalim, yaitu keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Ini 3 istilah yang dibahas oleh banyak sufi. Karena rupanya banyak orang yang salah paham terhadap tasawuf. Dianggapnya tasawuf itu sudah anti syariat, tidak menjalankan syariat lagi. Dianggapnya orang-orang sufi itu sudah merasa makomnya tinggi sehingga sudah tidak mau syariat lagi. Padahal kalau teman-teman jeli menjelajah banyak gagasan-gagasan tasawuf, selalu saja disebut ada keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat itu berarti ketetapan-ketetapan Allah untuk kita jalankan, termasuk larangan-larangannya untuk kita tinggalkan, yang itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Wilayahnya adalah wilayah fikih. Sholat, zakat, puasa, sedekah, wudhu, dan lain sebagainya. Ini namanya syariat. Ada dasarnya Al-Quran, ada dasarnya Sunnah. Semua perilaku kita sebagai seorang yang beragama, seorang Muslim, harus punya dasar, punya akar dalam syariat. Tidak boleh ngarang sendiri. Cuma syariat ini akan hanya jadi formalitas, tidak punya nilai, tidak ada rasanya, bahkan mungkin dangkal kalau tidak diperdalam lewat jalur thariqat. Thariqat ini semacam dimensi batinnya syariat. Makanya Syekh Nawawi mendefinisikannya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ketika orang menjalankan syariat, dia akan sempurna, dia akan mendalam kalau dilanjutkan ke jalur thariqat.
apa sih kalau tadi syariat itu fikih, apa sih lahannya tarekot? Lahannya tarekot itu riyadhah, katanya Syekh Nawawi. Latihan spiritual, latihan batin. Menguatkan batinnya. Misalnya, kalau di situ contohnya memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak zikir, mengurangi makan, mengurangi tidur demi lebih dekat pada Allah. Ini namanya riyadhah, melatih batin kita biar dekat dengan Allah. Jadi itu jalur selanjutnya dari tarekot yang sifatnya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus lahir dan batin. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya tarekot. Tarekot di sini definisinya agak berbeda dengan tarekot-tarekot yang sudah jadi lembaga. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Tapi yang dimaksud tarekot di sini itu pendalaman terhadap pelaksanaan syariat dalam aspek batinnya. Nah, ibadah kita pada Allah kalau utuh syariat dan tarekotnya, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah namanya hakikat. Jadi hakikat ini kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat. Terbukalah segala rahasia, terbukalah hakikat dari kehidupan ini, terbukalah hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak tampak. Dan itu semua dianugerahkan oleh Allah pada kita. Jadi melahirkan kesadaran hakikat. Ini buahnya syariat dan tarekot. Kalau syariat dan tarekotnya beres, Allah menganugerahkan hakikat. Syekh Nawawi menggunakan pralambang, menggunakan isyarat. Syariat itu seperti perahunya, tarekot itu adalah lautnya, dan hakikat itu seperti mutiara yang tersembunyi. Tadi disebut syariat harus ada. Iya, kalau syariat itu ibaratnya perahu. Kalau tidak ada perahunya, ya kita tidak bisa mengarungi lautan. Kalau kita tidak bisa mengarungi lautan, tidak bisa kita mengambil mutiara. Maka syariat harus ada, perahu harus ada. Cuma kalau perahu ini tidak dinaiki, tidak dipakai untuk menyeberangi lautan, mengarungi lautan juga tidak ada gunanya. Nah, lautan inilah tarekot. Ibadah yang lahir dan batin, perahu dan lautan. Kalau sudah naik perahu mengarungi lautan, maka ada kemungkinan kita menemukan mutiara. Tidak bisa dijujuk tiba-tiba hakikat, tiba-tiba ngambil mutiara saja. Tidak pakai perahu, tidak pakai lautan. Jadi kita ikuti alur berpikirnya Syekh Nawawi bahwa menjalankan laku batin itu harus ada dasarnya syariat dan nanti ada buahnya hakikat setelah menyempurnakan amal lewat tarekot. Ini bisa dilihat di Salalim Al-Fudola. Terus kalau sudah ngerti petanya syariat, tarekot, hakikat, sekarang saatnya melakukan perjalanan di dunia sufi, menempuh jalan sufi. Ini nanti Syekh Nawawi dalam Salalim Al-Fudola memberi 9 wasiat yang harus diperhatikan oleh mereka yang berminat untuk menempuh jalan batin.
Mari kita lihat satu-satu yang 9 ini. Siapa tahu bermanfaat untuk kita. Karena kalau mau diteliti, banyak problem-problem hidup kita itu bukan karena dimensi lahiriahnya yang kacau, tapi semuanya berawal dari batin kita yang tidak tergarap serius. Maka tema-tema sufi seperti yang kita bahas malam hari ini menurut saya penting untuk membawa harmoni dan kestabilan dari banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekeliling kita hari ini. Nah, yang pertama harus ditempuh oleh siapapun yang berminat menggarap batinnya adalah taubat. Taubat ini tema yang dibahas oleh hampir semua sufi dan merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh para salikin yang berjalan di jalan sufi. Taubat itu berarti sadar bahwa dirinya punya banyak salah, banyak dosa. Setelah sadar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mohon ampun, niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, kalau itu menyangkut haknya orang lain yang kita langgar atau kita ambil, maka dalam ranah taubat harus kita kembalikan hak orang lain itu. Jadi taubat itu variabelnya 4, ada penyesalan, ada mohon ampun, ada niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang, dan ada mengembalikan hak orang lain kalau ada yang terambil atau terikut. Kalau menyesal mungkin agak mudah, karena kita juga sering menyesal kalau melakukan dosa. Mohon ampun ya dengan mengucapkan istighfar pada Allah di banyak kesempatan. Nah, yang ketiga ini yang agak berat. Niat dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kadang-kadang niat untuk tidak mengulangi saja kita ini ragu-ragu. Apa bisa ya Pak, saya tidak ngulang lagi. Melihat watak saya kok ya susah. Kalau niat saja tidak berani, ya tobatnya jadinya tidak utuh, tidak taubatan nasuha. Harus berani niat. Saya niat Pak, untuk mati-matian biar dosa ini tidak terulang lagi. Ya bahwa mungkin nanti kepeleset lagi, semoga tidak karena disengaja. Karena kalau disengaja kan sejak tadi sudah menguatkan tekad. Kalau sejak awal tidak berani jamin akan tidak mengulangi lagi, ya namanya tidak jadi tobat. Tobat itu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal, minta ampun, niat tidak mengulangi lagi, dan mengembalikan haknya orang lain. Jalan pertama, sebelum semua kualifikasi yang lain kita jalankan, ini harus beres dulu. Taubat. Kalau sudah taubat, jalan sufi yang kedua. Ridho dengan pemberian Allah yang kita sebut dengan istilah qanaah. Jadi qanaah ini kondisi jiwa kita yang menerima apapun pemberian dan keputusan Allah terhadap diri kita. Ini namanya qanaah. Ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa qanaah atau tidak. Orang qanaah itu biasanya tidak banyak mengeluh,
tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi. Apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Nah, itu kalau kita nyampe punya jiwa semacam ini, berarti kita sudah punya jiwa qanaah. Menerima apapun keputusan Allah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain, tidak mudah protes. Ridho. Nah, ini jalan kedua. Termasuk qanaah juga lebih memilih hal-hal, perkara-perkara, tindakan-tindakan yang utama dibandingkan yang tidak utama, meskipun seandainya yang tidak utama ini boleh secara syariat. Tidak lagi levelnya halal haram, tapi levelnya sudah utama, tidak utama. Tidak utama itu boleh, cuma tidak utama, tidak kualitas nomor satu. Perbuatan kualitas nomor satu itu perbuatan utama. Kita dipukul orang, itu boleh kalau ingin balas. Kalau dalam agama namanya qisas. Secara syariat, membalas sesuai kadar perbuatan itu boleh, tapi ada yang lebih utama apa? Memaafkan. Orang yang jiwanya qanaah itu, yang dipilih yang memaafkan ini loh. Cirinya apa, Pak? Perbuatan itu utama atau tidak utama? Kalau Syekh Nawawi di situ menyebut perbuatan itu utama kalau dia berhubungan dengan kebutuhan kita, kemenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada dua hal, yang ini manfaat untuk dunia, tapi kalau yang ini kita ambil manfaatnya untuk akhirat. Biasanya perkara yang lebih utama itu yang untuk akhirat ini. Dunia kalah sebentar tidak apa-apa. Berapa sih panjangnya umur kita di dunia? Kita sulit di dunia sebentar tidak masalah. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat jauh lebih utama. Jadi jalan sufi yang kedua adalah pembentukan jiwa yang qanaah. Ridolah, terimalah semua keputusan Allah. Pilihlah hal-hal dan tindakan yang utama.